Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 17 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka?' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Bijaksana. Saudara-saudari terkasih, sering terdengar kata-kata demikian. Menjadi tua itu pasti, menjadi bijaksana itu sebuah pilihan. Kata-kata ini hendak menegaskan bahwa semakin tua umur seseorang, belum tentu ia akan semakin bijaksana. Maka kata-kata ini sekaligus melawan anggapan bahwa ukuran kebijaksanaan seseorang terletak dari usianya. Tak ada hubungannya antara tua dan bijaksana. Kebijaksanaan itu merupakan sebuah proses yang perlu terus-menerus dipelajari dan dihidupi. Orang yang bijaksana biasanya akan tahu bagaimana ia harus bersikap dan bertindak dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak akan kaku dalam menjalankan peraturan, namun ia tetap tahu peraturan. Saudara-saudari terkasih, kisah dalam Injil hari ini hendak mengajarkan bagaimana kebijaksanaan itu perlu kita miliki. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertindak bijaksana dalam menjalankan peraturan. Kita diajak untuk melihat, mengerti dan menghidupi suatu aturan atau kebiasaan dalam dua sisi. Yang pertama, kita harus mencari dalam konteks apa suatu peraturan ditetapkan. Aturan dibuat dengan maksud memudahkan manusia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu integritas pribadi dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, berani mencari makna terdalam suatu peraturan. Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?" Dalam hal ini, Tuhan Yesus mencoba memahami peraturan tentang puasa dengan cara melihat kapan waktu yang tepat dan maksud yang tepat untuk berpuasa. Itulah sikap bijaksana. Bijaksana berlawanan dengan kemunafikan. Kita mesti menjaga diri kita dari sikap munafik. Kita menjalankan aturan, kebiasaan dan ketentuan agama bukan secara buta, namun kita harus menyadari apa tujuan dan maksud dari peraturan yang kita jalankan. Ada kalanya peraturan itu tak bisa ditawar-tawar, namun kita harus menjamin agar maksud utama itu tidak dikaburkan. Saudara-saudari terkasih, kebaikan Allah bagi manusia adalah ukuran utama dan menjadi acuan perilaku kita, termasuk dalam menepati aturan dan ketentuan. Itulah kebijaksanaan. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh menarik tentang kebijaksanaan itu. Ia berkata, "Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudari terkasih, orang yang bijaksana tahu bagaimana memposisikan diri pada tempat dan konteks yang benar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdi-Mu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya, kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.